عليكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keistiqomahan bagi diri kita di bulan yang mulia ini, sehingga kita bisa mendapatkan ampunan Allah, kita bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah dan dibebaskan dari api neraka Jahannam pada Ramadan ini. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan masih tema bahasan tentang Al-Qur'anul Karim, ya ikhwan. Setelah kemarin sudah kita bahas di antara bagaimana kenapa bulan Ramadan disebut bulannya Al-Qur'an, bagaimana interaksi para ulama salaf kepada Al-Qur'an yang sangat luar biasa ketika Ramadan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an dengan malaikat Jibril ketika Ramadan, mengkhatamkannya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa Al-Quran itu tijaratan lan tabur, perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah merugi, dan seterusnya. Sudah kita bahas masalah itu. Hari ini, ikhwan, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan bahwa Al-Quranul Karim, tujuan utama diturunkan di atas muka bumi ini bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal. Walaupun ketika seseorang membacanya dan menghafalnya, dia akan dapatkan pahala besar dan kemuliaan, Masya Allah. Tapi tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya tidak lain tidak bukan adalah ditadabburi ayat-ayatnya. Difahami ayat-ayat Al-Quran tersebut dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kata lain, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kita jadikan Al-Quranul Karim tersebut adalah petunjuk bagi kehidupan kita, pedoman bagi kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-20. Surah Al-Jathiyah ayat ke-20. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Qur'an ini, kata Allah Azza wa Jalla, adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Lihat, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Al-Quran ini pedoman bagi manusia, petunjuk bagi manusia, dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kata para ulama, pentingnya memahami dan merenungkan makna isi Al-Quran. Karena ia adalah pedoman dan petunjuk bagi kita untuk menjalani kehidupan yang mulia ini, kehidupan dunia ini. Ketika seseorang mentilawahkannya, membacanya, menghafalnya, dia akan dapatkan pahala besar, Masya Allah, bahkan kemuliaan. Tapi tujuan utamanya bukan itu Al-Quran diturunkan. Tujuan utamanya kita jadikan Al-Quran tersebut pedoman bagi hidup kita, petunjuk bagi hidup kita. Sehingga Al-Quran itu bisa membimbing kita ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita amalkan Al-Quran tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah berkata, ini cara belajarnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal. Kami, para sahabat maksudnya, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat.
tidak kami tambah 10 ayat tersebut kecuali kami telah berilmu tentang 10 ayat tersebut dan telah kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allahu Akbar. Karena itu kami belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua hal secara sekaligus. Apa itu? Al-ilmu wal amal. Belajar ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan belajar amalan. Ini cara belajar sahabat, Ikhwan. 10 ayat tidak mereka tambah kecuali mereka berilmu tentang 10 ayat tersebut dan telah mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menghatamkan surah Al-Baqarah itu 8 tahun lamanya. Bukan berarti Abdullah bin Umar IQ-nya kurang, enggak, bukan itu. Tapi cara belajar begini nih, Pak. Cara menghatamkan belajar Al-Qur'annya kayak begini nih. 10 ayat berilmu, amalkan. 10 ayat berilmu, amalkan terus. 8 tahun baru surah Al-Baqarah. Dan itu pun kata Abdullah bin Umar, aku masih belum menemukan mutiara-mutiara yang terserak pada surah Al-Baqarah yang sangat masih banyak, luar biasa. Lihat bagaimana luar biasanya Al-Quran. Bahar, lautan, samudra dari ilmu yang tidak bertepi, luar biasa. Karena itu kalam Allah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Al-matlub min al-Quran huwa fahmu ma'anihi wal amalu bih. Yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah memahami makna-maknanya dan mengamalkannya. Ya. Memahami makna Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan juga apa? Mengamalkan isi Al-Quran. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هَمَّةُ حَافَظَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ. Jika hal ini bukanlah tujuan utama dari seseorang penghafal Al-Quran, maka dia tidak akan menjadi ahli ilmu dan tidak akan menjadi ahli agama. Ya, perhatikan nih. Jadi menghafalkan Al-Quran bukan cuma menghafal lafadznya 30 juz. Mulia, bagus, luar biasa. Tapi bukan cuma itu. Tapi memahami makna-makna isi-isi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena ternyata ada, ikhwan, orang-orang yang baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi amalannya bertolak belakang dengan Al-Quran, betul ya? Setelah menghafal Al-Quran, malah minta kepada selain Allah. Betul? Setelah menghafal Al-Quran, malah kemudian bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Contoh. Nah, perhatikan. Jadi tujuan utamanya bukan hanya untuk dibaca dan dihafal, walaupun ketika membaca dan menghafalnya, seseorang akan mendapatkan kemuliaan besar luar biasa. Tapi tujuan utamanya Al-Quran tersebut kita jadikan pedoman, petunjuk bagi kehidupan kita. Kita pelajari isi Al-Quran tersebut. Kita pelajari makna-makna Al-Quran tersebut. Kita tadabburi makna Al-Quran tersebut. Dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyinggung orang-orang yang hanya baca Al-Quran tapi nggak paham isi Al-Quran. Beliau mengatakan, ya bena Adam, wahai anak Adam, kaifa yaridqu qalbaka wa inna mahammataka fi akhir surah. Allahu Akbar. Wahai anak Adam, bagaimana hatimu bisa lembut sementara semangatmu atau tujuan utamamu hanya tertuju pada akhir surat. Maksudnya apa? Hanya tertuju pada khatamin surat ini, satu selesai. Selesai ini masuk surat yang lain, khatamin. Jadi tujuan kita cuma akhir surat, menghatamkan kayak gitu, membaca doang. Bagaimana hati kita bisa lembut, kata beliau, kalau ternyata tujuan utama kita hanya tertuju pada akhir surat, hanya membacanya saja, tanpa memahami isi Al-Quran dan tanpa mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan ketika orang mentadabburi isi Al-Quran, ikhwan, dia akan mendapatkan kelezatan iman, kenikmatan dalam agama ini, ikhwan. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala berkata, man lam yakun lahu ilmun wa fahmu wa taqwa wa tadabbur lam yudriku min ladzatil Qur'an syai'an. Barang siapa yang tidak memiliki ilmu, man lam yakun lahu ilm, barang siapa yang tidak memiliki ilmu agama, wa fahmun, pemahaman, enggak punya pemahaman juga, wa taqwa, enggak punya takwa kepada Allah, wa tadabbur, enggak punya tadabbur kepada isi Al-Qur'an, lam yudriku min ladzatil Qur'an syai'an, maka orang itu tidak akan pernah merasakan kelezatan Al-Quran sedikit pun. Ya Allah, subhanallah. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari
rahimahullahu taala berkata, "Inni la'ajabu mimman qara'al Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yataladzadz biqira'atihi." Sungguh aku sangat heran, kata beliau, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak mengetahui tafsirnya, tidak mengetahui makna isi Al-Quran tersebut. Bagaimana dia bisa merasakan kelezatannya dari apa yang dia baca tersebut kalau dia tidak memahami isi Al-Quran tersebut? Allahu Akbar. Ya, tadabbur, ikhwan. Subhanallah. Luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, paling tidak ada sekitar 4 surat tentang masalah tadabbur ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 82. Surat keempat, An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Maka apakah mereka tidak mentadabburi isi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Qur'an ini bukan dari sisi Allah, maka mereka pasti akan mendapatkan pertentangan, perselisihan yang banyak, luar biasa. Subhanallah. Ayat yang lain dalam surat Muhammad, surah 47, surah Muhammad ayat 24. Surah Muhammad, surah 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mentadabburi isi-isi Al-Qur'an tersebut, atau ternyata hati-hati kalian terdapat kunci? Lihat bahasa Allah yang sangat lembut, ikhwan. Apakah kalian tidak mentadabburi isi Al-Quran? Atau ternyata dalam hati kalian itu ada gemboknya, ada kuncinya? Maksudnya apa, ikhwan? Orang-orang yang tidak mau mentadabburi isi Al-Quran, orang-orang yang tidak mau mempelajari isi Al-Quranul Karim, hati-hati. Bisa jadi Allah Azza wa Jalla mengunci mati hatinya tersebut. A'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Ayat yang lain. Dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 64. Surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 68, afwan. Ayat 68, surah 23 Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak merenungkan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Allahu Akbar. Subhanallah. Dan ayat yang terakhir dalam surat Shad. Ini 4 ayat paling tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang masalah tadabbur. Dalam surat Shad, surah 38 ayat 29. Surah 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, penuh keberkahan. Orang yang dekat kepada Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan pada hidupnya. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Allahu Akbar. Subhanallah. Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi ayat-ayatnya, diambil pelajaran, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang kewajiban kita untuk apa? Mentadabbur isi Al-Qur'anul Karim. Pertanyaan sekarang, ikhwan, apa sih tadabbur itu tuh? Nah, apa makna dari tadabbur? Tadabbur berasal kata dasarnya itu dari kata-kata dabara. Dari kata-kata apa? Dabara. Afwan, kata-kata dubur itu kan dari bahasa Arab itu. Maksudnya apa? Akhir dari sesuatu. Nah, itu kan kata-kata dubur itu kan afwan, itu kan dari bahasa Arab. Maknanya apa? Kesudahan dari sesuatu itu, akhir dari sesuatu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang makna tadabbur, kata beliau, at-tadabbur at-ta'ammul fil alfadhi lil wusuli ila ma'aniha. Tadabbur itu adalah merenungkan lafaz-lafaz, merenungkan at-ta'ammul,
merenungkan lafaz-lafaz lil wusuli ila ma'aniha, untuk sampai kepada kandungan maknanya. Nah, jadi kita merenungkan lafaz-lafaz, contohnya tadabbur Al-Qur'an berarti apa? Merenungkan lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an untuk sampai kepada makna yang kita tuju. Untuk sampai kepada kandungan maknanya yang sebenarnya. Itu makna dari tadabbur yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Para ulama lain mengatakan, tadabbur, orang yang tadabbur ini kata para ulama adalah orang yang memperhatikan suatu perkara. Bicara umum nih. Orang yang memperhatikan suatu perkara secara berulang-ulang atau dari berbagai sisi. Nah, orang yang memperhatikan satu perkara secara berulang-ulang dia pikirkan tuh. Atau dari berbagai macam sisi. Atau dari berbagai macam apa? Sisi. Nah, ini disebutkan juga oleh para ulama tentang makna apa? Dari tadabbur. Pertanyaannya, bagaimana sih cara tadabbur, ikhwan? Bagaimana cara tadabbur? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan kepada kita. Bagus banget perkataan beliau ini. Perhatikan, renungkan perkataan beliau ini benar-benar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Qur'an, di makna tadabbur Al-Qur'an. Apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Qur'an, maka fokuskan hatimu. Ini yang pertama. Fokuskan hatimu. Fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran atau ketika mendengar, fokuskan benar-benar hati kita. Yang pertama. Apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran Al-Karim, maka fokuskan hatimu saat membaca atau mendengarkannya. Kemudian, pasang baik-baik telingamu. Pasang baik-baik telingamu. Panca indera kita nih, contohnya telinga, kan gitu. Bisa juga mata, tangan, dan seterusnya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikan diri kita. Ini penting nih. Posisikan diri kita. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri kita seperti orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Subhanallah. Seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya, itu oleh Allah. Pasang baik-baik telingamu dan posisikan diri kita seperti orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Ya Allah, subhanallah. Ya, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama berarti dari apa? Fokuskan hatimu ketika membaca atau mendengar, pasang baik-baik panca inderamu, contohnya telinga. Kemudian posisikan diri kita sebagai orang-orang yang diajak bicara langsung oleh Rabbul Alamin yang memfirmankan Al-Quran tersebut. Makanya para ulama mengatakan apa? Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka sholatlah. Karena itu komunikasi seorang hamba kepada Rabbnya, sholat. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara kepada kita, maka baca Al-Quranlah, karena Al-Quran kalamullah. Karena Al-Quran adalah apa? Kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Qaf. Perhatikan nih, ada 3 hal dalam surat ini. Dalam surat Qaf, surah 50, ayat 37. Surat Qaf, surah 50, ayat 37. Inna fi dzalika la dzikra. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang-orang yang mempunyai hati. Balik lagi tuh. Yang pertama tadi apa? Hati. Hati ini harus bersih dulu ketika mau tadabbur nih, ikhwan. Hatinya harus lurus dulu, niatnya harus benar dulu, hatinya qalbun salim dulu, begitu. Au alqas sam'a, dia menggunakan pendengarannya, dia tadi panca indera, contohnya apa? Pendengaran. Wa huwa syahid. Yang ketiga apa?
sedang dia menyaksikan. Berarti apa? Nggak kemana-mana tuh hatinya, fokus benar-benar. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Secara ringkas kata para ulama, tadabbur Al-Qur'anul Karim itu langkahnya 4 hal ini. Secara ringkas ya, langkahnya 4 hal ini. Tadabbur Al-Qur'anul Karim, langkah ringkasnya itu 4. Yang pertama tadi, ada ayat yang dibaca. Yang pertama. Ada ayat yang kita baca nih. Ketika kita mau tadabbur Al-Quran, ayat apa dulu yang kita mau baca nih? Surat apa, ayat tentang azab, ayat tentang rahmat, ayat tentang cerita, ayat tentang surga, ayat tentang neraka, ayat tentang apa? Ada ayat yang dibaca pertama. Yang kedua tadi, liman kana lahu qalbun, hatinya hidup. Yang kedua nih, hati orang yang mentadabbur Al-Quran itu harus hidup, harus qalbun salim. Niatnya harus lurus, niatnya harus ikhlas. Hatinya harus bagus. Karena sebagus apapun Al-Quran, kalau diletakkan di hati yang buruk, di hati yang kotor, nggak akan pernah bermanfaat, Ikhwan. Sama seperti apa? Sama seperti gelas. Sebagus apapun gelas tersebut, semewah apapun gelas itu, semahal apapun gelas itu, diisi air semahal apapun, sebagus apapun, air Zam-Zam juga paling bagus. Tapi dalam gelas itu kotor, nggak manfaat pasti, kan gitu. Nah, hatinya harus apa? Bagus tuh disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Hatinya harus hidup. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. Nah, liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Dia punya pendengaran yang bagus. Berarti apa? Digunakan panca inderanya tuh. Baik pendengaran, penglihatan, tangannya. Terutama yang paling jelas adalah pendengaran. Mendengarkan dengan seksama atau menggunakan panca inderanya. Yang keempat, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan, maksudnya apa? Tidak lalai. Memahami maksud dari ucapan, memahami maksud dari apa yang ingin ditadaburi tersebut. Tidak lalai berarti hatinya. Nggak kemana-mana pikirannya, nggak kemana-mana hatinya. Hanya 4 nih. Ini 4 secara ringkas kata para ulama, langkah untuk mentadaburi isi Al-Quran Karim secara ringkas jelas ya. Ada ayat yang ditadaburi yang pertama, hati kita harus hidup. Yang kedua, menggunakan panca indera kita. Contohnya apa? Mendengarkan dengan seksama dengan telinga kita. Kemudian hati kita nggak, di pikiran dan hati kita nggak boleh lalai. Untuk apa? Untuk memahami maksud dari ucapan atau maksud dari yang kita baca tersebut, yang kita tadabburi tersebut. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah tadabbur ini, subhanallah. Dan para ulama menyebutkan, Ikhwan, tanda-tanda tadabbur Al-Quran seseorang itu bermanfaat bagi pelakunya itu banyak. Banyak tanda-tandanya. Kita sebutkan satu ayat ini dalam kitab Allah, di dalam surah At-Taubah. Surah ke-9, ayat ke-124 dan 125 lah, kalau supaya lebih jelas. Intinya sebenarnya 124, tapi 125 supaya tambah jelas. Surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan satu surat di tengah mereka, di zaman Nabi SAW, diturunkan satu surat di tengah mereka, faminhum man yaqul, dari mereka ada yang berkata. Yang ngomong ini orang munafik, yang dalam hati mereka ada kemunafikan. Apa perkataan mereka? Ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapa yang dapat bertambah imannya dengan turunnya satu surat ini? Ini pertanyaan ngenyek nih kalau bahasa kita, betul ya? Pertanyaan ngeledek. Siapa yang dapat bertambah imannya cuma dengan turunnya satu surat ini? Allah Azza wa Jalla langsung menimpali perkataan mereka. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Allah katakan apa? Amanu, beriman. Bukan cuma aslamu, bukan cuma Islam loh. Betul ya? Bukan cuma mengaku Islam, tidak. Tapi iman masuk dalam hati orang ini. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ketika turunnya satu surat tersebut, menambah keimanan mereka dan mereka bergembira dengan turunnya satu surat tersebut. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, yang tadi itu, penyakit nifaq, munafikan. Ketika turunnya satu surat tersebut, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka ternyata satu surat tersebut menambah kekufuran mereka, menambah penyakit dalam hati mereka. Sebelumnya sudah ada penyakit dalam hati mereka.
Ditambah oleh Allah Azza wa Jalla penyakit dalam hati mereka ketika turun satu surat ini. Wa matu wa hum kafirun. Dan yang mengerikan adalah Allah Azza wa Jalla akan wafatkan mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Lihat, perhatikan ikhwan. Bagi orang-orang yang turun Al-Quran kepadanya, ada dua jenis manusia berarti, betul ya? Ada yang Al-Quran tersebut bermanfaat bagi dirinya, bahkan menambah keimanannya, gembira. Ada yang ternyata menambah penyakit bagi orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik nih, hati-hati, subhanallah. Ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 107. Surah Al-Isra ayat ke-107. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah ya Muhammad, berimanlah kalian kepadanya atau tidak usah beriman. Sama saja bagi Allah. Maksudnya apa? Mau kalian beriman, mau kalian nggak beriman, nggak ada urusan. Sama aja bagi Allah, nggak menambah kerajaan Allah sedikit pun, nggak mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah sedikit pun. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur atas muka mereka sambil bersujud. Ya Allah. Ya. Allahu Akbar. Di tanda-tanda orang yang tadabbur Al-Qurannya bermanfaat. Di antara tadi apa? Bertambah keimanannya. Senang, gembira, luar biasa. Di antara kemudian apa? Tersungkur mukanya sujud. Berarti takut kepada Allah. Khasyatullah. Punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di ayat 108-nya, tadi 107, di 108 sampai 109. 108-nya Allah mengatakan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan dipenuhi. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkur, tersungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ayat yang lain dalam surah Al-Furqan ayat 73. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 73. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Karena ada orang-orang dikasih tahu pura-pura tuli, pura-pura buta, betul ya? Orang yang beriman nggak seperti itu, subhanallah. Allah berfirman juga dalam surat Maryam ayat 58, surah 19 Maryam ayat 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Nabi Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Dan dari keturunan Ibrahim dan juga Israil. Siapa Israil? Nabi Yaqub alaihissalam. Wa mimman hadaina wajtabaina. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Kami beri petunjuk, kami pilih orang-orang tersebut. Apa syahid bahasan kita? Lihat ujung ayat ini. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tersungkur bersujud menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat seperti ini luar biasa banyak nih dalam Al-Qur'an. Secara ringkas tadi itu, ayat-ayat tadi kita sebutkan, berarti orang-orang yang tadabburnya itu bermanfaat akan menghasilkan tadi itu. Apa saja tadi? Yang pertama, ketika dia tadabbur, dia pasti akan mengikut sertakan hati dan pikirannya ketika dia baca Al-Quran. Ketika dia mentadabburi isi Al-Quran. Yang pertama nih, Pak. Orang-orang tersebut pasti akan mengikut sertakan hati dan pikirannya ketika dia mentadabburi isi Al-Quran.
Yang kedua, dia akan memiliki perasaan takjub dan mengagungkan ayat yang dibaca tersebut. Dia akan memiliki perasaan apa? Takjub kepada ayat-ayat Allah tersebut. Ini kalam Allah, nggak sembarangan, ikhwan. Dia akan memiliki perasaan takjub dan mengagungkan, memuliakan ayat-ayat Allah tersebut. Ayat-ayat yang dia baca atau dia tadabburi tersebut. Yang ketiga, bertambahnya kekhusyuan hati. Bertambahnya kekhusyuan hati. Jadi kekhusyuan hatinya insya Allah Ta'ala akan apa? Bertambah. Yang keempat, yang berapa tadi? Nah, yang keempat ya. Menangis karena takut kepada Allah. Punya khasyatullah, punya rasa takut kepada Allah dan menangis karena takut kepada Allah berarti ikhwan. Orang-orang tersebut berarti punya rasa takut kepada Allah dan mudah menangis karena takut kepada Allah. Dia ingat azab Allah, dia ingat murka Allah, dia ingat siksa Allah, dia ingat neraka Allah. Air matanya mudah mengalir karena takut kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang selanjutnya, bertambahnya keimanan. Tadi itu. Orang-orang beriman akan bertambah keimanan dan bergembira, betul ya? Bertambahnya keimanan ketika dia tadabburi isi Al-Quran, selesai tadabbur, imannya akan tambah. Imannya akan tambah, imannya akan tambah. Nah, yang selanjutnya, menjadi bahagia dengan kabar gembira yang dia baca. Tadi ya, wahum yastabshirun, dan mereka berbahagia, bergembira dengan turunnya satu surat tersebut. Maka mereka menjadi bahagia dengan kabar gembira yang mereka baca. Kemudian bersujud kepada Allah dengan mengagungkannya. Bersujud kepada Allah dengan mengagungkannya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama di antara tanda-tanda tadabbur Al-Quran seseorang itu bermanfaat bagi dirinya. Maka coba kita lihat. Ketika kita mentadabburi isi Al-Quran tersebut, apakah isi dari tadabbur tersebut benar-benar sudah bermanfaat bagi kita atau belum tuh ikhwan? Terkadang ketika kita membaca Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran, ternyata Al-Quran tersebut tidak memberikan manfaat kepada kita. Na'udzubillah, ini bahaya nih, hati-hati. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Allah alam bisawab. Sebenarnya masih banyak panjang masalah ini, tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan dari tentang masalah tadabbur ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi diri saya dan sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu memberikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah a'lam bishawab. Silakan mungkin ada pertanyaan. Baik, syukuran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan nasihat-nasihatnya. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah senantiasa limpahkan rahmatnya kepada kita semua dalam sesi menuntut ilmu kali ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab dikarenakan keterbatasan waktu juga. Ana akan angkat beberapa penanya. Silakan untuk bertanya secara langsung dan juga singkat serta padat. Baik, silakan untuk Emi Darman bertanya langsung kepada Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas ilmunya dan juga jazakumullah khairan untuk manusia. Karena aku tadi tertinggal mengenai catatan, Ustaz.
di poin 3 tanda-tanda tadabbur bermanfaat surat Al-Furqan ayat berapa? Apa Ustaz anak tertinggal? Nah, di dalam surah Al-Furqan ayat ke 73. 73 Ustaz ya. Nah, ayat 73. Baik Ustaz, mengenai kalau misalnya kita ikut kelas tahsin Ustaz, itu kan bergilir ya Ustaz, baca satu-satu murojaah Ustaz. Itu tetap kita harus mengikuti dan mendengarkan juga ya Ustaz. Itu aja pertanyaan saya. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyaki wa fiki barakallah. Nah, ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan yang lain ketika baca kan gitu, ikut kelas tahsin, dibenarkan sama ustadznya kan gitu ya. Maka insya Allah Ta'ala ada banyak manfaat yang kita bisa dapat. Ketika kita mendengarkannya, kita dapatkan pahala kan gitu. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka diam dan dengarkanlah, simak dengan baik agar kalian mendapatkan rahmat. Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, kita akan dapatkan pahala, dapat rahmat dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan dapatkan apa? Pelajaran orang ini ketika salah di mana nih? Ketika baca salah, oh salahnya di sini nih. Berarti pelajaran bagi diri kita nih, oh berarti harusnya bacanya seperti ini, harusnya baca seperti ini. Maka ketika belajar tahsin, maka yang lain jelas harus memperhatikan. Jangan hanya kemudian ketika dia sudah baca dikoreksi benar sama gurunya, sama ustadz, kemudian setelah itu sudah nggak memperhatikan yang lain. Sayang kalau seperti ini. Yang pertama, dia nggak dapat pahala dari bacaan Al-Quran orang lain yang dia dengar dan benar-benar dia resapi kan gitu. Yang kedua, kemudian dia tidak dapat ilmu dari yang disampaikan ustadz ketika mungkin membenarkan yang lain tersebut. Maka yang paling terbaik ketika mendengarkannya, perhatikan benar-benar sampai tuntas. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Belajar tenaga dari Zoom dulu, belum Pak Saleh. Untuk saja silakan langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam kita Ustaz Ahmad Bazir Abdullah, kita semua dan kaum muslimin yang punya segala dosanya, ditinggalkan segala dosanya, diberikan kebaikan dan keselamatan dan di akhirat nanti. Ada dua hadis Ustaz yang Anda ingin penjelasan dari Ustaz yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, pembaca Al-Quran itu akan diberikan mahkota dan dipersilakan naik ke tingkatan surga sesuai dengan ayat terakhir pada hafalannya Ustaz. Nah, itu maksudnya seperti apa? Nah, hadis kedua itu tentang barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, mereka akan diberikan syafaat di akhirat dari kedua surat tersebut Ustaz. Nah, itu maksudnya seperti apa Ustaz? Itu saja Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, ya kufik barakallah. Nah, maknanya yang pertama tentang apa tadi? Subhanallah, saya lupa tadi pertama. Pembaca Al-Quran itu akan diberikan mahkota yang dipersilakan naik ke tingkatan surga sesuai dengan ayat terakhir hafalan waktu dibaca di dunia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra wartaqi warattil kama kunta tarattil fid dunya." Bacalah dan naiklah. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tingkatan ayat terakhir yang kau baca. Para ulama masukkan hadis ini ke dalam keutamaan orang yang mempunyai banyak hafalan Al-Quran. Sehingga hafalan Al-Quran tersebut dia ulang-ulang, dia murajaah, dia baca. Maka dengan banyaknya hafalan Al-Quran tersebut, kemudian seringnya dia ulang, seringnya dia baca, maka hafalan Al-Quran tersebut akan menaikkan derajatnya di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak kita menghafal Al-Quran, semakin banyak kita memurajahi isi Al-Quran dari hafalan kita, maka semakin tinggi derajat kita di surga Allah Taala. Itu maksud yang pertama. Keutamaan dari orang-orang yang menghafal Al-Quran di antara disebutkan para ulama. Kemudian yang kedua itu keutamaan dari surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Imran.
Secara umum, bukan hanya 2 surat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat pertolongan bagi kalian di hari kiamat nantinya. Tapi terkhusus surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran nanti akan datang di hari kiamat ghamamatan, seperti 2 awan yang akan menaungi diri kita di padang mahsyar, karena kita tahu bersama di padang mahsyar panas luar biasa. Matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia. Manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan dosa yang dia lakukan di dunia ini. Dan pada saat itu ada surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang akan datang seperti 2 awan. Dan mereka disebutkan seperti 2 burung yang mengepakkan sayapnya. Yang 2 surat tersebut akan menolongnya nanti di hari kiamat. Dan ini keutamaan tersendiri bagi surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran itu sendiri. Jadi terkhusus. Jadi dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ketika kita sering membacanya, maka itu akan memberikan syafaat bagi diri kita di hari kiamat. Tapi ada surat-surat tertentu yang memang khusus. Maksudnya punya keutamaan tersendiri, punya fadilah tersendiri. Contoh, Al-Ikhlas, ta'dilu thuluthul Quran, sama dengan sepertiga Al-Quran, kan gitu. Al-Kafirun dalam sebuah riwayat disebutkan sama dengan 1/4 Al-Quran. Ayat kursi, ada ayat yang paling agung dalam kitabullah. Surah Al-Fatihah, surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah akan lari syaitan ketika dibacakan dalam rumahnya. Surah Al-Baqarah dan Al-Imran seperti ini. Jadi ada ayat-ayat atau surat-surat yang memang punya keutamaan khusus tersendiri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Selanjutnya di Zoom untuk Leo Abu Sajid, silakan bertanya langsung kepada Ustadz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Afwan Ustaz, ini bertanya di luar tema, Ustaz. Anda pernah mendengar nih Ustaz bahwa ada larangan untuk kita bermain dadu nih Ustaz. Nah, apa namanya, kalau kita main ular tangga nih, anak-anak nih Ustaz, main ular tangga, itu kan ada dadunya Ustaz. Apakah itu bagian yang terlarang juga atau bagaimana Ustaz ya? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, jawabannya betul. Saya semua yang ada permainan dadunya dilarang dalam Islam. Man la'ibal nardashir, dalam bahasa Arab itu namanya nardashir. Barang siapa yang memainkan nardashir, itu permainan dadu, faqad asa Abul Qasim, maka dia sungguh telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka permainan dadu tersebut memang dilarang secara mutlak di dalam agama. Ada sebagian ulama mengambil hikmahnya di antara wasilah menuju seseorang untuk permainan judi dan seterusnya gitu. Tapi wallahu a'lam bishawab, bukan berarti kemudian ketika nggak judi berarti nggak apa-apa Ustaz, enggak. Karena hadisnya berbicara secara tekstual. Ada banyak ulama yang memang menyebutkan di antara hikmah-hikmah yang disebutkan, tapi intinya di mana itu ada dadu, maka di situ tidak boleh seseorang untuk bermain di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Di antaranya tadi ular tangga, monopoli ada dulu nggak? Ada ya? Jika itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ustaz ilmunya, dan sekali lagi Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan khususnya buat Ustadz. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi ilmu serta usia Ustadz, dan juga menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh orang-orang yang Ustadz cintai. Buat teman-teman juga yang sudah bertanya, terima kasih karena dari pertanyaan antum semua kita mendulang lebih banyak lagi faedah di kesempatan kali ini. Dan sebagai penutup, mohon sekiranya Ustadz untuk memberikan sedikit intisari kepada kami dari apa yang disampaikan di kesempatan kali ini, sekaligus menjadi penutup dari kajian di sore hari ini Ustadz. Serahkan kembali kepada Ustadz. Wa tafadhal mashkura Ustadz. Barakallahu fiik. Fika barakallahu. Na'am. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dari awal, Al-Qur'anul Karim tujuan utamanya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya adalah untuk kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita. Kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, ikhwan. Kita jadikan Al-Qur'anul Karim ini benar-benar petunjuk dalam kehidupan kita.
bukan hanya kita baca, kita hafal, tapi nggak kita amalkan. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Karena ternyata berapa banyak orang-orang yang ketika membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Hati-hati, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu bisa membelamu atau bisa memadaratkanmu nanti di akhirat. Loh, bagaimana bisa memadaratkan kita? Nah, kalau Al-Quran mengatakan haram, kita katakan halal, bagaimana? Kita tahu ilmunya itu haram, bayangkan. Tapi kita katakan halal, tetap kita kerjakan. Berarti kita tidak mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Maka inti dari Al-Quran tidak bukan dipelajari maknanya, ditadaburi isinya, karena dengan itu seseorang bisa akan mendapatkan berbagai macam faedah, kemudian diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan untuk mentadaburi isi Al-Quran, pasti dengan pelan-pelan. Dan saya wasiatkan atau saya nasihatkan untuk bagi yang para pemula, beli buku tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di atau tafsir Al-Aisar. Tafsir As-Sa'di Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, na'am. Tafsir Al-Aisar Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, Al-Aisar, atau tafsir Al-Muyassar. Ini kumpulan majmu'ah, kumpulan dari tafsir-tafsir para ulama dijadikan satu di kerajaan Saudi Arabia dan sudah diterjemahkan, Masya Allah. Jadi 3 tafsir ini yang paling awal nih. Jadi lebih ahsan jangan langsung masuk ke Ibnu Katsir kalau bisa. Kecuali Ibnu Katsir mungkin yang kalau sudah ada di rumah ya sudah baca kan gitu. Tapi kalau belum ada, kecuali Ibnu Katsir memang sudah ada tahqiqnya, sudah ada yang sudah ringkasannya. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut masih ada khilaf, terkadang masih ada kisah-kisah Israiliyat dan seterusnya. Tapi baca yang seperti ini, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Aisar atau tafsir Muyassar. Sehingga kita bisa membacanya, bisa memahami dari isi Al-Quran tersebut sedikit demi sedikit, insya Allah. Allah a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita selalu keberkahan dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan, sehingga Allah bisa ampuni dosa-dosa kita, dan Allah jadikan diri kita orang yang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu